Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Fajari dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang higher demand atau permintaan yang meningkat. Lalu saya akan menjelaskan pengertian demand atau permintaan itu terlebih dahulu. Permintaan ialah berbagai jumlah barang tertentu yang diminta konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, anggaplah saya membeli satu cangkir kopi per hari. Jumlah kopi yang saya minta dapat dinyatakan sebagai satu cangkir kopi per hari, atau 7 cangkir kopi per minggu, atau 365 cangkir per tahunnya. Lalu ada hukum permintaan. Hukum permintaan ialah semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Lalu semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Hukum permintaan ini berpaku pada ceteris paribus. Ceteris paribus ialah suatu asumsi atau anggapan bahwa semua faktor lain yang turut mempengaruhi permintaan dianggap konstan atau tidak berubah. Lalu di sini ada contoh kurva permintaan. Di sini ada garis P. P itu menyatakan price dan Q ini kuantitas. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Maksudnya, apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Lalu yang kedua itu ada harga barang lain yang berkaitan. Pada umumnya, barang konsumsi memiliki penggunaan yang saling berhubungan. Penggunaan yang saling berhubungan antara barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Lalu saat biaya-biaya peluang suatu barang naik atau intensif untuk menghemat penggunaannya dan berganti ke substitusinya semakin kuat. Yang ketiga itu ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja menyebabkan pertambahan permintaan. Artinya, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan pendapatan tersebut menambah daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga permintaan akan bertambah. Lalu yang keempat ada selera konsumen. Maksudnya adalah naiknya selera konsumen terhadap suatu barang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika selera konsumen turun, permintaan konsumen akan berkurang. Lalu yang kelima ada pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Misal saya berpenghasilan 5 juta. Lalu saya bisa membeli barang yaitu sebuah notebook. Misal ada orang berpenghasilan 1 juta, mungkin ia harus menabung terlebih dahulu untuk membeli notebook itu. Lalu yang keenam ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Maksudnya adalah ramalan para konsumen bahwa harga barang akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka membeli ataupun menimbun barang pada masa kini untuk menghemat pengeluaran di masa depan. Misal, di suatu daerah pertanian itu mengalami kebanjiran, otomatis akan terjadi gagal panen. Lalu si produsen ini menyimpan beras, menimbun untuk menjualnya di waktu yang akan datang. Lalu ada pengecualian hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku jika ada beberapa pengecualian. Yang pertama itu ada barang yang memiliki unsur spekulasi. Barang yang memiliki unsur spekulasi misalnya emas, saham, tanah. Barang-barang itu akan menambah pembeliannya pada saat harganya naik karena ada unsur spekulasi. Mereka akan mengharapkan naik lagi
pada saat harga barang itu naik. Dengan demikian mereka mengharapkan akan memperoleh keuntungan. Yang kedua itu ada barang prestis. Barang prestis ialah barang yang dimiliki seseorang, umumnya barang yang harganya mahal sekali. Kalau barang tersebut naik harganya, boleh jadi permintaan terhadap barang itu meningkat karena bagi orang yang membelinya berarti gengsinya naik. Contohnya adalah mobil mewah, lukisan dari pelukis yang terkenal, atau barang-barang antik. Yang ketiga itu ada barang given. Untuk barang given, apabila harganya turun menyebabkan jumlah barang yang akan diminta berkurang. Hal ini disebabkan efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar daripada naiknya jumlah barang yang diminta karena berlakunya efek substitusi yang selalu positif. Dalam hal ini, apabila suatu barang harganya turun, ceteris paribus, maka pendapatan nyata real income konsumen bertambah. Schedule permintaan atau demand schedule merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang tersebut. Di sini ada contoh, ada harga per tiket dan jumlah tiket yang diminta. Misal harga tiketnya $350, jumlah peminatnya ada 5.000. Lalu jika harga tiket 300, maka jumlah yang dapat terjual 6.000. Jika harga tiketnya 250, jumlah tiket yang dijual sebesar 8.000 buah tiket. Lalu jika harga tiket $100, maka jumlah peminat tiket akan sangat bertambah, yaitu sebesar 20.000. Lalu kurva permintaan merupakan garis menurun yang menghubungkan harga dengan jumlah permintaan suatu barang. Lalu ada contoh kurva permintaan. Harga ice cream cone. Misal harga 50 sen, kuantitasnya itu 10. Misal harganya $1, kuantitasnya 8. Misal harga ice cream cone meningkat pada kisaran harga $2.50. Lalu kuantitas peminat es krim cone pun menurun sehingga menjadi 2. Perubahan jumlah yang diminta. Akibat perubahan harga mengakibatkan perubahan jumlah yang diminta terjadi pada sepanjang kurva permintaan. Perubahan permintaan. Kurva permintaan bergeser balik ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga yang bersangkutan, seperti yang tadi saya jelaskan. Itu saja dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.